صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak Ibu sekalian muslimin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita pada subuh ini mari kita tadabbur doa Nabi Yusuf alaihi salam yang Allah Ta'ala ceritakan dalam surah Yusuf, surah yang ke-12 dalam Al-Quran pada ayat yang ke-101. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ini doa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam yang dipanjatkan oleh Nabi Yusuf setelah beliau berada pada puncak kesuksesan. Nabi Yusuf ini berawal dari bawah sekali sampai akhirnya berada di puncak kesuksesan. Dalam surah Yusuf ini Allah menceritakan bagaimana perjalanan hidup Nabi Yusuf. Ketika kecil beliau bermimpi melihat ada 11 bintang, bulan dan matahari sujud kepadanya. Itu isyarat dari Allah bahwa suatu hari Nabi Yusuf akan menjadi orang besar. Maka setelah itu saudara-saudara tirinya yang berjumlah 10 orang dengki kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka membuang Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur. Lalu kemudian ada sekumpulan orang yang bermusafir melewati sumur itu, mengambil air di situ, diambillah Nabi Yusuf. Kemudian dibawalah ke Mesir dari negeri Kanaan. Jadi dulu tempat asal Nabi Yusuf ini di negeri Kanaan, kawasan Palestina sekarang. Dibawalah Nabi Yusuf alaihissalam ke Mesir. Sampai di Mesir dijual sebagai hamba sahaya karena hanya ditemukan di dalam sumur tadi. Dijuallah sebagai hamba sahaya. Hamba sahaya derajat manusia yang paling rendah. Dijual saat itu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam bithamanin bakhsin darahim, hanya dengan beberapa dirham saja, murah. Kebetulan Nabi Yusuf alaihi salam dibeli oleh salah seorang tokoh di Mesir. Kalau berdasarkan ayat Al-Quran, tokoh ini tak punya anak, dibawalah ke rumahnya, dimuliakan di situ. Ketika Nabi Yusuf sudah mulai membesar, tiba-tiba istri tokoh yang membeli Nabi Yusuf ini suka pula sama Nabi Yusuf. Itu yang sering kita sebut dengan Zulaikha. Walaupun dalam Quran tak ada perkataan Zulaikha itu. Dalam Quran hanya Allah Ta'ala sebut Imra'atu Aziz, istri salah seorang tokoh di Mesir. Maka muncul di dalam riwayat-riwayat penafsiran bahwa konon nama wanita itu adalah Zulaikha. Di pernikahan sering kita mendengar orang berdoa, Allahumma alif baina qulubihima kama allafta baina Yusuf wa Zulaikha. Saya tak mau mengaminkan doa itu. Ya Allah, satukanlah hati kedua pengantin ini sebagaimana engkau satukan antara Yusuf dan Zulaikha. Ada tidak Allah Ta'ala ceritakan dalam Quran Yusuf dan Zulaikha bersatu? Ada tidak? Tidak ada. Yang ada Zulaikha memenjarakan Nabi Yusuf, itu ada. Yang ada Zulaikha itu istri orang, ada. Boleh tidak menikahi istri orang? Kalau siap-siap, kalau mau dipancung silahkan. Tidak ada itu. Itu riwayat-riwayat Israiliyat. Ya. Tidak ada Allah Ta'ala sebut dalam Quran Yusuf dan Zulaikha menikah, tak ada. Karena Zulaikha itu Allah Ta'ala sebut istri orang, Imra'atu Aziz, istri salah seorang tokoh di Mesir. Nabi Yusuf tinggal di rumahnya karena dulu mereka beli waktu kecil lagi Nabi Yusuf. Tapi ketika membesar suka dia sama Nabi Yusuf karena Nabi Yusuf ini ganteng. Gantengnya minta ampun, kalah artis Korea itu. Saking gantengnya Allah Ta'ala sebut dalam surah Yusuf ini, tatkala dijemput oleh Zulaikha wanita-wanita Mesir, dihidangkan makanan di atas meja,
tanpa mereka sadari, karena terpesona melihat Nabi Yusuf alaihissalam sampai terluka tangan ini, tak sadar dia. Tangannya sudah luka, tak sadar dia. Begitulah hebatnya pesona Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah itu akhirnya apa? Nabi Yusuf dipenjara. Apakah karena Nabi Yusuf bersalah? Tidak, karena diancam. Kata Zulaikha, karena Zulaikha ini punya suami yang berpengaruh di Mesir, punya kuasa besar. Apa dia bilang kepada Nabi Yusuf setelah lama digoda Nabi Yusuf tidak mempan? Dia bilang kepada Nabi Yusuf, wahai Yusuf, dua saja pilihan kamu. Antara kamu mau mengikuti keinginanku untuk memuaskan syahwat dia, atau kamu akan saya penjarakan. Maka dari sini kita belajar, ada orang-orang tertentu yang mudah aja dia memenjarakan orang. Mudah aja dia masukkan orang ke dalam penjara, bisa aja dia. Kenapa? Dia punya kuasa. Ketemu aja pasalnya. Kita nggak ketemu pasalnya, dia ketemu. Makanya ini salah satu pengajaran kata para ulama, tidak semua orang yang masuk penjara itu orang yang salah. Ya. Tidak semua orang yang mendekam di dalam penjara itu orang yang salah. Ada sebagian mereka karena dizalimi oleh kuasa yang lebih besar. Memang sih di pengadilan pasalnya bisa aja ketemu. Bisa hakim ketuk palu memvonis, ya bisa saja. Namun hakikatnya apakah mereka bersalah? Tidak. Nabi Yusuf dipenjara. Apakah Nabi Yusuf bersalah? Tidak. Maka ketika diancam, apa kata Nabi Yusuf? Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Ya Allah, penjara itu lebih aku sukai daripada melakukan apa yang mereka inginkan, yaitu memuaskan syahwat wanita-wanita Mesir. Mending saya di penjara, ya Allah. Tapi hal yang luar biasa terjadi. Akhirnya Nabi Yusuf keluar dari penjara karena kelihayannya menafsirkan mimpi. Jadi Raja Mesir dulu bermimpi. Mimpinya aneh. Ada 7 sapi yang kurus memakan 7 sapi yang gemuk. Ada 7 tangkai gandum yang kering dan ada 7 tangkai gandum yang basah. Raja Mesir bermimpi, ditanya itu sama penyihir-penyihirnya. Itu cuma adghasu ahlam. Itu cuma mimpi-mimpi kacaumu aja, wahai raja. Tidak ada artinya itu, kata mereka. Tapi sang raja tidak berpuas hati. Akhirnya disampaikan kepada Nabi Yusuf yang saat itu mendekam di dalam penjara. Maka kemudian Nabi Yusuf menjelaskan artinya. Kata Nabi Yusuf, maksudnya akan datang 7 tahun yang subur, ya, hasil banyak. Dan setelah itu akan datang 7 tahun paceklik, sungguh sangat kering, hasil pertanian tak ada. Saat itu yang akan kamu nikmati hanya apa yang kamu miliki, apa yang kamu usahakan di 7 tahun pertama. Dan itu menjadi kenyataan. Karena tafsiran mimpi Nabi Yusuf ini, Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara masuk ke dalam istana. Keluar dari penjara masuk ke dalam istana. Mirip-mirip Anwar Ibrahim di Malaysia. Anwar Ibrahim di Malaysia sebelum beliau diangkat menjadi Perdana Menteri itu mendekam di dalam penjara. Keluar dari penjara masuk ke istana. Yang kacau itu dari istana masuk penjara. Itu kacau tuh, ya. Lalu diberilah amanah Nabi Yusuf memimpin Mesir. Memimpin, kalau sekarang mungkin kita sebut menteri segala urusan. Begitulah kira-kira amanah yang diberi kepada Nabi Yusuf, ya, menteri segala urusan, termasuk mengurus ekonomi. Masya Allah, berawal dari penafsiran terhadap mimpi tadi, semua negara-negara tetangga Mesir saat itu mengalami krisis yang luar biasa, tapi Mesir ekonominya stabil bahkan surplus, bisa menolong negara-negara tetangga di bawah kepemimpinan Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf saat itu sudah benar-benar berada di puncak kesuksesan. Saat itulah doa ini dilantunkan. Saat inilah doa itu diucapkan Nabi Yusuf. Apa pengajaran bagi kita dari situ? Pertama, la taj'alid du'a ikat dawa. Jangan jadikan doa itu seperti obat. Kapan kita minum obat? Hanya saat sakit. Kalau kita tidak sakit mau tidak minum obat? Maka mau kita, ya. Bahkan kalau kita sudah merasa mulai sembuh pun udah malas kita minum obat, ya.
Biasanya dokter ngasih obat sekian, jarang kita habiskan. Kalau sudah mulai terasa sembuh, udahlah, nggak mau kita minum obat itu lagi. Doa, la taj'alid du'a ikat dawa. Jangan jadikan doa itu seperti obat yang hanya kita gunakan, yang hanya kita berdoa saat kita sakit, saat kita susah, saat ada masalah. Tapi saat dia sehat, saat dia bahagia, saat pendapatannya banyak, tidak mau dia berdoa pada Allah. Bahkan ada yang berdoa, doanya cuma formalitas. Berdoa sih berdoa, tapi doanya cuma formalitas. Habis berdoa kita tanya, Bu, tadi doanya apa? Adalah Ustaz. Ya apa doanya? Ada, dia nggak usah tanya. Padahal dia sendiri pun tidak tahu dia tadi minta apa sama Allah. Dia cuma mengangkat tangan, komat kamit mulutnya, tapi ketika ditanya, tadi minta apa sama Allah? Tidak tahu dia. Itu kan artinya tidak serius. Maka doa itu adalah ibadah. La taj'alid du'a ikat dawa. Jangan jadikan doa itu laksana obat. Berdoalah kepada Allah ketika engkau sehat maupun sakit. Berdoalah kepada Allah ketika engkau senang maupun susah. Berdoalah kepada Allah ketika engkau lapang maupun saat sempit. Berdoalah kepada Allah ketika engkau di bawah maupun saat engkau berada di atas. Karena doa bukan cuma meminta kekurangan, bukan cuma meminta supaya disehatkan, bukan cuma meminta supaya dicukupkan, tapi doa itu kata Nabi huwa mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah, intisari ibadah itu doa. Ya. Makanya ketika mungkin ada sebagian orang merasa, oh doa saya tidak dikabulkan, ya, bukan tak dikabulkan Allah Ta'ala, tapi mungkin Allah mengabulkan dengan bentuk yang berbeda. Kita ini kan seringkali menganggap doa yang dikabulkan itu kalau kita minta A, Allah ngasih A. Padahal cara Allah mengabulkan doa itu disebut dalam hadis 3. Pertama, Allah beri sesuai dengan apa yang kita minta. Ada orang minta disembuhkan, Allah sembuhkan. Ada orang minta dicukupkan, dicukupkan. Ada orang minta anak, dikasih Allah anak. Zakaria itu tidak punya anak. Doa sama Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Walaupun dianya sudah tua, istrinya mandul, dikasih Allah anak. Itu berarti minta A dapat A. Yang kedua, doa kita dikabulkan Allah dengan cara kita minta A, tapi Allah kasih B, kasih C. Kenapa? Yang paling tahu tentang diri kita ini bukan kita, tapi Allah. Saya kasih analogi begini. Kalau anak kecil kita minta motor misalnya, mentang-mentang udah pandai naik sepeda, lalu anak kita yang masih SD minta motor, kita kasih enggak tuh kira-kira? Kalau kita kasih, kita orang tua goblok namanya. Kenapa? Anak SD belum layak bawa motor. Walaupun mungkin dia pandai, tapi belum ngerti soal adab berlalu lintas. Ya kan? Belum ngerti dia untuk keselamatan dirinya dan orang lain. Kita sebagai orang tua, jangan ngasih itu. Apakah berarti kita tidak mengabulkan permintaan dia? Tidak, kita kasih dalam bentuk yang lain. Kita seringkali juga meminta sesuatu yang dalam ilmu Allah itu tidak cocok untuk kita. Walaupun sekarang kita merasa, oh saya pengen betul itu. Tapi sekiranya Allah kasih itu tidak sesuai untuk kita. Tidak sesuai. Nah, maka Allah kasih dalam bentuk lain. Bisa saja nih ya, kita sehat sampai sekarang, itu bentuk pengabulan Allah terhadap doa kita. Walaupun mungkin kita tidak pernah minta, ya Allah sembuhkan saya, karena kita merasa sehat-sehat saja. Bisa saja sekarang Allah masih sehatkan kita, itu atas pengabulan Allah terhadap doa kita. Bisa saja anak-anak kita patuh terhadap kita, sedangkan anak-anak orang lain kita lihat tidak patuh sama orang tuanya. Itu bentuk pengabulan Allah terhadap doa kita. Ya, bisa saja anak-anak kita berprestasi sampai sekarang, itu bisa saja bentuk pengabulan Allah terhadap doa kita. Kita selamat di jalan raya, tidak kecelakaan, alhamdulillah, bisa saja itu bentuk pengabulan Allah terhadap doa kita. Walaupun kita tidak pernah meminta itu secara khusus. Baru yang ketiga, cara Allah mengabulkan doa itu, Allah tak beri untuk kita di dunia, tapi di akhirat Allah Ta'ala
beri. Kenapa? Allah tahu di sana kau lebih butuhkan itu ketimbang di dunia. Maka walaupun kita merasa doa saya ini tidak dikabulkan, karena kita merasa apa yang kita pinta tak diberi sesuai dengan apa yang kita pinta, jangan pernah berhenti berdoa, karena doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sehingga jangan berdoa hanya saat sakit, hanya saat susah, hanya saat melarat, hanya saat ada masalah. Tapi berdoa kepada Allah Ta'ala setiap saat. Ya, setiap saat. Nabi SAW itu yang sudah begitu banyak Allah Ta'ala beri nikmat, Nabi itu sangat bersungguh-sungguh dalam berdoa. Bahkan ketika Nabi melaksanakan haji, Nabi berdoa, mengangkat tangan tinggi-tinggi, kata para sahabat, sampai nampak ketiak Nabi putih. Nabi itu kalau berdoa semakin penting hajatnya, makin tinggi tangan Nabi. Kita kadang-kadang berdoa cuma di atas paha begini, seolah-olah dia mau bilang sama Allah, ya Allah kalau kau kasih silahkan, tidak ngasih juga tidak apa-apa. Nabi itu kalau udah penting doanya mengangkat tangan tinggi-tinggi begini. Maka saat Nabi haji, kata sahabat, sampai kelihatan ketiak Nabi putih. Tapi yang ketiak hitam tu tahu diri aja lah. Dah lah ketiak hitam berbulu, angkat tangan pula tinggi-tinggi. Kawan sebelah yang sengsara. Ya. Baik. Apa doa Nabi Yusuf ini? Kita telaah secara mendalam. Dan kata Nabi Yusuf, Rabbi, wahai Rabbku. Kalau kita memperhatikan doa-doa di dalam Quran, hampir semua doa dalam Quran itu diawali dengan kata Rabb. Sama ada Rabbi ataupun Rabbana. Ya, coba kalau baca Quran, ketemu ayat doa, hampir semua ayat doa dalam Quran itu diawali dengan Rabb. Sama ada Rabbi ataupun Rabbana. Begitu doa-doa dalam Quran. Kenapa selalu diawali dengan Rabb, Rabbi ataupun Rabbana? Kata Rabb itu setidaknya mewakili 3 makna. Makna pertama, Rabb itu adalah Al-Khaliq, yang mencipta. Maka kalau kita sebut Rabbil Alamin, salah satu maknanya yang mencipta seluruh alam. Yang kedua, Rabb itu bermakna Al-Muddabbir, yang mengatur, yang mengurus. Maka kalau misalnya kita sebut Rabbil Alamin, yang mengurus, mengatur seluruh alam. Yang ketiga, Rabb itu juga bisa berarti yang menguasai. Maka kalau misalnya kita sebut Rabbil Alamin, yang menguasai seluruh alam. Maka ketika berdoa sangat sesuai kita menyuruh Allah dengan Rabb, yang setidaknya tadi berarti 3, yang mencipta, yang mengatur, dan yang menguasai. Kira-kira kalau kita minta sama yang maha mencipta, maha mengatur, maha menguasai, dapat tidak tuh? Dapat. Ya, kita minta tolong sama gubernur. Gubernur itu kan punya kuasa, setidaknya punya kuasa untuk mengatur, begitu ya. Mencipta tidak bisa gubernur mencipta, ya. Tapi setidaknya dia ada kuasa sedikit dan bisa ngatur. Kita minta tolong sama gubernur, kira-kira mulus atau tidak? Mulus. Kenapa? Dia bisa ngatur. Ini minta sama Allah yang maha mencipta, mengatur. Mengatur itu bukan cuma manusia, seluruh alam diatur Allah. Dan Allah itu maha menguasai. Maka sangat sesuai kita berdoa kepada Allah dengan menyeru Rabbi ataupun Rabbana. Tapi bukan berarti salah kalau orang berdoa dengan Allahumma. Allahumma itu singkatan dari ya Allah. Ya. Qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Wahai Rabbku, sesungguhnya engkau telah memberiku kekuasaan dan mengajarkanku tentang takwil mimpi. Jadi ada 2 nikmat besar yang Allah beri kepada Nabi Yusuf. Pertama, al-mulk, kekuasaan. Ya. Nabi Yusuf datang ke Mesir tadi hanya sebagai hamba sahaya. Levelnya sangat rendah, paling rendah. Hamba sahaya itu dulu diperjualbelikan. Zaman sekarang sudah tak ada hamba sahaya. Zaman dulu hamba sahaya itu ada dan itu legal. Di pasar-pasar itu banyak dijual hamba sahaya dalam keadaan begini. Ya, makanya bahasa Allah memerintahkan kita memerdekakan hamba sahaya itu fakku raqabah. Ya, maksudnya bebaskan belenggu yang ada di tengkuk mereka. Karena begitu dulu cara
hamba sahaya itu diperjualbelikan. Sangat rendah statusnya. Tapi kemudian Allah Ta'ala beri kuasa kepada Nabi Yusuf. Dari orang yang berstatus paling rendah hamba sahaya di Mesir menjadi orang nomor 1 di Mesir. Begitulah kalau Allah ingin mengangkat derajat seseorang. Ya, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah sudah berkehendak, serendah apapun manusia itu dulu, sekarang dia bisa jadi orang yang mulia. Ya, dia bisa jadi tinggi, dia bisa jadi terhormat. Kenapa? Allah beri dia sedikit dari kekuasaan. Allah titipkan. Jadi berkuasa dia. Bayangin dari tukang kayu jadi presiden 10 tahun. Suka nggak suka kita itu sudah takdir Allah. Ya, kalau pakai logika manusia itu bukan darah biru. Tukang kayu bisa jadi presiden kemudian 10 tahun, itu gila itu. Tapi begitu kalau Allah Ta'ala ingin mengangkat derajatnya. Ini bukan bicara politik ya, berpihak atau tidak berpihak, tapi kita ingin melihat bagaimana Allah ingin menitipkan kuasa itu bisa. Begitu ya. Baik, yang kedua kata Allah Ta'ala, wa'allamtani min ta'wilil ahadits. Kata Nabi Yusuf, engkau telah mengajarkan kepadaku ta'wilul ahadits, menafsirkan mimpi. Menafsirkan mimpi ini beda sama menafsirkan Quran. S1, S2 sampai S3 saya bidang tafsir. Tapi kalau orang bertanya, Ustaz, bisa tidak menafsirkan mimpi saya? Tidak bisa saya. Kenapa? Kalau kita belajar tafsir Quran ada kaedahnya. Harus ngerti bahasa Arab, tahu hadis, tahu asbabun nuzul, tahu ilmu munasabah. Macam-macam ilmu yang harus dikuasai, baru kemudian kita bisa. Tapi mimpi itu hanya orang-orang tertentu yang diberi Allah ilham, yang kemudian bisa menafsirkan mimpi itu. Tidak sembarang orang, hanya orang-orang tertentu saja. Pakarnya itu Nabi Yusuf alaihissalam. Maka dalam surah Yusuf ini, itu Allah Ta'ala menjelaskan beberapa mimpi, dan mimpi itu semua ditafsirkan oleh Nabi Yusuf. Dan setiap tafsir mimpi itu menjadi kenyataan. Waktu Nabi Yusuf di penjara, ada 2 orang pemuda sama-sama dalam satu sel lah kalau sekarang kita sebut. Di sel yang sama dengan Nabi Yusuf itu ada 2 orang pemuda. 2 orang pemuda ini mimpi. Satu mimpi dia membawa roti di atas kepalanya, kemudian datang burung memakan roti yang dia bawa di atas kepala. Satu lagi bermimpi dia kembali memerah anggur untuk dijadikan minuman. Rupanya 2 orang pemuda ini dulu karyawan di istana Raja Mesir. Tapi kemudian mereka dipenjara karena dituduh hendak meracun raja itu. Kemudian mimpi itu ditafsirkan Nabi Yusuf. Kata Nabi Yusuf, salah satu dari kalian akan dihukum mati, dan ketika dia dihukum mati, kepala dia akan dimakan oleh burung-burung. Dan satu lagi dia akan kembali bekerja di istana, menyediakan arak ataupun khamar yang terbuat dari anggur untuk raja. Dan itu menjadi kenyataan. Yang kedua, mimpi Raja Mesir ditafsirkan Nabi Yusuf alaihissalam, benar-benar menjadi kenyataan. Ini 2 nikmat besar yang Allah beri kepada Nabi Yusuf. Apa pengajaran bagi kita dari doa ini? Pengajaran bagi kita, kalau berdoa itu jangan cuma isinya keluh kesah. Seringkali kita berdoa yang kita sebut sama Allah, ya Allah aku sakit, ya Allah saya sedang melarat, ya Allah saya sedang banyak masalah. Kira-kira banyak mana sih nikmat sama musibah Allah beri sama kita? Banyak mana? Lama mana kita sehat ketimbang sakit? Sehat itu lebih lama. Ya, sehat lebih lama. Tapi kenapa saat berdoa kepada Allah yang diomongin sakit? Ya. Lebih lama senang ketimbang susah. Lebih lama senang sebetulnya. Lalu kenapa yang diberitahu sama Allah itu susahnya aja? Ya. Maka kita perlu mengubah cara kita berdoa. Jauh lebih baik dalam doa itu kita menyebutkan nikmat-nikmat yang telah Allah beri kepada kita ketimbang cuma menyebut kesusahan kita. Doa pada Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah sehatkan kami. Alhamdulillah ya Allah, Engkau jadikan keluarga kami keluarga yang harmonis. Alhamdulillah ya Allah, Engkau beri kami pekerjaan.
Alhamdulillah ya Allah, Engkau jadikan anak-anak kami anak-anak yang baik, anak-anak yang patuh. Itu jauh lebih baik ketimbang kita cuma isinya berkeluh kesah. Logikanya begini, kalau kita buat analoginya begini. Kita udah banyak nolong orang. Tiap bulan kita kasih bantu. Tapi datang ke kita isinya keluh kesah. Gimana tuh kira-kira perasaan kita? Kau ini sudah saya bantu tiap bulan, datang-datang kok masih ngeluh terus, kan gitu. Yang ada kita kesel. Kenapa? Kita merasa sudah banyak bantu dia tiap bulan, kok datang-datang isinya masih ngeluh. Kapan sih kamu bersyukurnya, kan begitu. Maka dalam berdoa juga demikian. Bukan berarti kita tidak boleh menyebutkan sakit kita loh. Bukan berarti kita tidak boleh menyebutkan kesusahan kita, tapi kita belajar dari Nabi Yusuf alaihi salam, jauh lebih baik kita menyebutkan tentang nikmat-nikmat yang Allah sudah beri kepada kita daripada sekedar menyebutkan kesusahan kita. Dan ini kan bagian dari syukur. Syukur itu ada 3. Satu, syukur dengan lisan. Yang kedua, syukur dengan hati. Yang ketiga, syukur bil jawarih, dengan anggota badan kita ini. Syukur dengan lisan itu bagaimana kita mengucapkan alhamdulillah atas nikmat yang Allah beri kepada kita. Syukur dengan hati bagaimana? Hati kita meyakini, mengakui bahwa nikmat itu kita peroleh semata-mata pemberian Allah, bukan karena kita hebat. Syukur dengan anggota badan kita, anggota badan ini kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Jadi kalau kita sebut seperti mana yang disebut Nabi Yusuf, alhamdulillah ya Allah Engkau telah beri kami ini. Menceritakan tentang nikmat tadi, itu bagian dari syukur. Dan Allah berjanji, la in syakartum azidannakum. Kalau kita bersyukur, Allah tambah itu nikmat. Maka bisa kita simpulkan begini, lebih besar kemungkinan doa kita dikabulkan Allah dengan kita menyebut nikmat-nikmat Allah dalam doa kita, ketimbang kita hanya menyebut kesusahan, kemelaratan, penyakit kita di dalam doa. Itu jauh lebih mungkin dikabulkan Allah. Kenapa? Kita bersyukur. Nah, maka kita perlu untuk mungkin mengubah sedikit cara kita saat berdoa kepada Allah Ta'ala. Sebutlah nikmat-nikmat yang telah Allah beri dalam doa kita, baru nanti minta hajat kita lagi. Artinya kan kita mensyukuri apa yang Allah Ta'ala sudah beri, lalu kemudian setelah itu nanti baru kita minta hajat sama Allah Ta'ala. Ya? Baik. Kemudian kata Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dalam doa ini, Fatiras samawati wal ard, Engkaulah yang mencipta langit dan bumi. Ini bentuk pujian Nabi Yusuf alaihissalam kepada Allah. Fatiras samawati wal ard. Tadi pertama Nabi Yusuf alaihissalam menyebutkan nikmat-nikmat Allah yang telah Allah beri kepadanya. Yang kedua, Nabi Yusuf memuji Allah. Maka dalam berdoa hal yang paling penting adalah perbanyak memuji Allah. Puas-puasin muji Allah. Sampai ada di dalam suatu riwayat dikatakan begini, Allah memberi lebih banyak kepada orang yang memuji-muji Allah ketimbang kepada orang yang cuma minta sama Allah. Kalau minta itu tidak pakai pujian, langsung minta, ya Allah mau ini, ya Allah mau ini. Kenapa demikian? Karena hakikatnya begini, yang hendak kita minta itu kira-kira Allah tahu enggak tuh? Pasti tahu. Sakitnya kita sekarang kira-kira Allah tahu enggak tuh? Tahu. Kesusahan kita sekarang Allah tahu enggak tuh kira-kira? Tahu. Analoginya begini, kalau ada satu cerita yang kita sudah tahu persis cerita ini, lalu orang datang kepada kita menceritakan hal yang sama, masih menarik nggak mendengar cerita itu? Udah nggak menarik. Mungkin di saat dia bercerita kita bilang stop aja. Kenapa? Saya sudah tahu ceritanya. Kan begitu. Kalau kita sudah tahu cerita tentang sesuatu, kita udah malas mendengar itu dari orang. Kenapa? Ini pengulangan. Mungkin kita sudah tahu. Analoginya sama Allah begitu. Allah itu kan sudah tahu masalah kita. Tahu enggak Allah sakit kita? Tahu. Tahu enggak Allah kesusahan kita? Tahu. Tahu enggak Allah apa yang kita inginkan? Tahu. Enggak ada yang Allah Ta'ala enggak tahu.
Lalu masih penting tak kira-kira menceritakan itu satu persatu kepada Allah? Udah nggak penting. Makanya Nabi itu saat berdoa dikenal dengan jawami'ul kalim. Singkat, padat, tepat, tidak bertele-tele. Tidak perlu diperincikan. Kenapa? Karena di dalam perkataan satu doa yang Nabi sebut itu sudah mencakupi maknanya keseluruhan. Tidak perlu bertele-tele detil. Saya kasih satu contohnya. Setelah Ibrahim alaihissalam selesai membangun Ka'bah dan anaknya Ismail, ya, mereka berdoa. Apa doanya Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Itu saja. Ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ini doa sering kita modifikasi. Jadi apa? Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa qira'atana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Salah enggak? Enggak salah. Tapi kalau kita belajar adab Nabi berdoa dan yang dicontohkan Allah dalam Quran, enggak perlu begitu. Kenapa? Dengan menyebut Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim sudah include di situ semua amal yang kita perbuat. Makanya Ibrahim tidak bilang, ya Allah terimalah batu-batu Ka'bah yang kami susun. Ya Allah terimalah bentuknya yang kami buat. Tidak disebut Ibrahim. Kenapa? Dengan menyebut Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, itu sudah include semua di situ seluruh amal yang dilakukan. Tidak perlu didetilkan lagi. Malah kadang-kadang saat kita mendetilkan ada yang tidak masuk. Saya kasih contoh doa yang tadi. Rabbana taqabbal minna salatana. Ya Allah terimalah salat kami. Wa siyamana, puasa kami. Wa qu'udana wa sujudana. Itu kita sebut satu persatu. Silaturahmi belum masuk di situ. Sedekah belum masuk di situ. Justru kadang saat kita mendetilkan ada poin yang tidak masuk. Makanya Nabi itu jawami'ul kalim saat berdoa. Bahasanya bahasa yang mempunyai makna yang luas. Kenapa? Karena memang tidak perlu kita detilkan. Tidak perlu kita detilkan. Maka doa Nabi yang paling sering Nabi baca itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa? Di dalam doa itu sudah include semua kebaikan dunia dan akhirat. Sudah, tidak ada yang tersisa lagi. Mau minta keluarga harmonis, sudah ada maknanya di dalam doa itu. Mau minta anak sehat, sudah masuk di situ. Mau minta dalam ketaatan, sudah masuk di situ. Nggak ada yang tidak masuk lagi. Dan kalau itu doa kita baca saat hajatan, jamaah senang betul. Makanan sudah dihidang. Ada kadang-kadang orang makanan sudah dihidang, doanya panjang betul. Hampir mati jamaah. Kapan ini dimulai Bismillahirrahmanirrahim menikmati? Makanan sudah dihidang, doanya panjang betul. Sudah selesai masih Al-Fatihah. Amin, amin ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, panjang betul katanya. Basilah makanan ini dulu baru disantap. Cukup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mulai dengan bismillah. Senang hati jemaah. Ya. Jadi hal yang sangat penting dalam berdoa itu apa? Puji. Puji Allah sepuas-puasnya. Nah, kita dengan manusia kan juga begitu. Kalau kita ada hajat sama orang, datang ke rumahnya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Cantik betul lah rumah Pak Haji ini. Tak ada saya tengok di komplek ni rumah yang seperti rumah Pak Haji. Berbunga-bunga hatinya. Dibuka lah pagar masuk kita tengok tamannya. Cantik betul taman Pak Haji. Bunganya ni cantik-cantik. Orang di sini tak ada punya bunga macam bunga Pak Haji ni. Makin berbunga hatinya. Dibukanya pintu. Duduklah kita di sofanya. Empuk betul. Mahal betul sofa Pak Haji ni. Tak pernah saya duduk di sofa seempuk ini. Ngobrol ngalor ngidul. Di ujung cerita kita bilang sebetulnya Pak Haji ada hajat sedikit datang ke sini. Apa hajat tu? Mau minjam duit 1 juta. Oh,
Sedikit itu. Kenapa? Hatinya sudah berbunga-bunga. Coba kalau kita datang, ketuk pintu, Assalamualaikum Pak Haji, Waalaikumsalam, sini duit 1 juta dulu. Ini penempeleng untuk kau, katanya. Tak mau dia ngasih. Kenapa? Tidak, kita puji. Puji-puji dulu sampai berbunga-bunga hatinya. Tidak, dikasih itu. Ya. Sama Allah itu yang paling penting dalam berdoa itu puji. Puas-puasin muji Allah. Nah, tanpa kita sebut pun apa yang kita minta, itu Allah kasih. Kenapa? Allah kan sudah tahu. Yang Allah inginkan saat berdoa itu kita apa? Kita menunjukkan bahwa kita butuh sama Allah. Bukan memberitahu apa kebutuhan kita. Karena itu Allah sudah tahu. Hal yang paling penting saat berdoa itu, kita menunjukkan, ya Allah, aku ini hamba-Mu. Aku lemah, aku tak berdaya, aku hina. Engkau yang mulia. Maka dipuji Allah. Allah akan kasih itu. Tanpa kita sebut pun apa yang kita inginkan. Baik. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkaulah waliku di dunia dan akhirat. Antara makna wali itu penolong. Maka salah satu hal yang perlu kita tampakkan dalam setiap doa kita adalah kita menunjukkan bahwa yang bisa menolong kita, yang bisa membantu kita hanya Allah. Karena ada orang saat berdoa hatinya masih bercabang. Minta sama Allah tapi harapan dia lebih besar sama manusia. Masih lebih yakin dengan pertolongan manusia. Maka hal yang paling penting kita tunjukkan dalam berdoa itu salah satunya adalah bahwa kita hanya minta sama Allah dan kita berkeyakinan hanya Allah yang bisa nolong kita. Zakaria tatkala minta anak tadi sama Allah, ya, itu di dalam mihrab di mana Zakaria itu menjaga Maryam. Jadi Maryam itu saat kecil yang menjaganya adalah Zakaria. Di mana dijaga? Di mihrab di Baitul Maqdis. Ada keanehan di mihrab ini. Kata Allah, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa." Setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrab, mihrab itu seperti satu bilik. Setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrab itu, Zakaria menemukan ada saja makanan di situ. Padahal yang keluar masuk ke mihrab ini cuma Zakaria. Maka Zakaria nanya kepada Maryam, "Anna laki hadha?" Wahai Maryam, dari mana ini makanan? Kok ada terus di sini makanan? Bahkan kadang-kadang makanan yang tak ada pada musim itu. Misalnya lagi tidak musim durian, tapi ada durian di situ. Kan hebat itu. Oh, itulah hebatnya kita di Pekanbaru nih. Tak kenal musim durian, setiap musim ada durian. Karena di mana-mana musim durian diangkut ke sini kan. Zakaria heran, dari mana ini? Maka kemudian Maryam mengatakan, qalat wa min indillah. Maryam mengatakan, ini Allah yang ngasih. Maka Allah tuh bisa ngasih rezeki tanpa kita harus bergerak. Ya. Semalam saya menyampaikan kuliah kitab Al-Ghazali Minhajul Abidin untuk jamaah kita di Malaysia. Salah satu poin yang dinyatakan Al-Ghazali di situ apa? Kata beliau, kalau ada orang bertanya kepadamu, apakah rezeki kita bertambah karena kita mencarinya, dan apakah rezeki kita berkurang karena kita tidak mencarinya? Apa jawabannya? Jawabannya, kata Al-Ghazali, rezeki kita tidak akan bertambah karena kita mencarinya, dan tidak akan berkurang karena kita tak mencarinya. Itu yang benar. Jadi jangan pikir, oh rezeki saya banyak ini karena saya pergi. Tidak. Andai kata kita tak pergi, ini bukan berarti mengajarkan kita jadi malas ya. Tapi akidah kita harus berkeyakinan tanpa kita cari atau tidak, rezeki kita tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Karena rezeki itu Nabi samakan dengan ajal. Andai kata kamu lari dari rezekimu sekalipun, tidak pergi kamu jemput, lari kamu dari rezekimu sekalipun, dia akan datang kepadamu seperti mana ajal datang kepadamu. Bisa tidak kita menghindar dari ajal kita? Tidak bisa. Ya, mau bersembunyi dimanapun kita datang dia. Rezeki kita juga begitu. Ini hanya akan difahami orang-orang yang mendalam imannya. Rezeki kita juga begitu. Kalau Allah itu sudah tetapkan rezeki kita, mau kemana pun kita lari, datang itu rezeki. Saat datang COVID 2020, saya pulang dari Malaysia
Pas hari pertama mereka lockdown di sana, bulan Maret. Pulang saya ke sini, maksudnya belum pulang untuk total pulang, karena saya sudah bekerja di sana, selesai S3. Rencana cuma 2 minggu, karena rencana mereka cuma 2 minggu. Pulang ke sini, COVID-nya tidak habis-habis. Bingung mau ngapain. Saya selama ini berkarir di sana, ngajar di sana, mendakwah di sana. Gimana ini? Tapi Allah itu kalau sudah menetapkan rezeki kita, tetap Dia kasih rezeki kita. Muncullah yang namanya Zoom. Dulu kita tidak kenal Zoom itu. Muncullah Zoom. Akhirnya apa? Dulu saya pontang-panting di sana, dulu saya ngisi kajian sebulan itu bisa 80 jadwal tetap saya di Malaysia. Paling sedikit 3 jadwal kajian saya, paling banyak 5 setiap hari. Sebulan itu bisa 80 jadwal saya. Pontang-panting ke sana kemari, capek kita nyetir. Sekarang cuma duduk di rumah begini, buka laptop 5 menit sebelum mulai, buka laptop, jadi itu. Ringgitnya datang ke rumah. Tanpa harus pergi ke sana lagi. Kenapa? Sudah rezeki dituliskan Allah. Kalau udah rezeki kita, di rumah pun kita datang. Ya, tapi jangan habis ini tak ada yang mau keluar rumah lagi. Maksudnya rezeki kita tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang hanya karena kita mencari, lari ke sana, lari ke sini. Tidak. Ya, ada sering orang bilang, kenapa kamu sukses? Saya bekerja keras, kata. Itu cuma omong kosong. Ada orang yang bekerja lebih keras dari dia, tidak sukses-sukses. Kuli itu kurang keras apa kerjanya? Lalu dia bilang, bukan cuma kerja keras, tapi kerja cerdas. Profesor itu kurang cerdas apa? Profesor itu kurang cerdas apa? Tapi coba tengok list orang yang paling kaya, ada enggak itu profesor? Enggak ada. Enggak ada itu. Profesor itu bukan main cerdas, itu pintar. Profesor bidang apa? Finance, keuangan. Mesti dia paling hebat dalam soal keuangan kan? Profesor bidang apa? Ekonomi. Tapi apakah dia, ada lagi profesor bidang keuangan. Nah, apakah dia yang paling banyak uangnya? Pintar di soal keuangan, tahu dia semua. Enggak. Makanya yang orang bilang kerja keras, kerja cerdas, omong kosong. Kau dapat itu semua hanya karena Allah kasih. Udah itu aja, nggak usah ngaco kemana-mana. Karena Allah kasih udah Allah tetapkan rezekimu. Bahkan tidak tamat SD pun bisa dia memiliki semua. Kenapa? Allah sudah tetapkan di Lauhul Mahfuz, itu rezeki dia. Udah, itu aja. Tidak usah ngaco kemana-mana ingin membesar-besarkan itu. Karena saya kerja keras, karena saya kerja cerdas. Macam kau seorang yang kerja keras dan macam kau seorang yang cerdas. Orang lain juga begitu, tapi kau yang dapat. Kenapa? Allah tetapkan. Allah kasih rezeki begitu. Jadi saat kita berdoa itu salah satu hal yang harus kita hadirkan, tunjukkan bahwa kita sangat butuh sama Allah dan Allah Ta'ala yang bisa menolong kita. Kembali ke doa Zakaria tadi. Saat Zakaria minta anak di mihrab itu, bagaimana kata Zakaria? Rabbi habli min ladunka. Ya Allah, berilah aku anak dari sisimu. Tidak minta anak dia sama istrinya. Tidak minta anak sama istri. Maka kalau ada orang minta anak sama istri, itu salah kaprah ini. Minta anak itu sama Allah. Kenapa harus ditekankan Zakaria begitu? Karena Zakaria ingin menunjukkan yang bisa memberi anak kepadanya hanya Allah. Walaupun tetap melalui perantaraan istrinya. Makanya walaupun istri Zakaria itu mandul, tetap dapat anak. Kondisi Zakaria saat itu bagaimana? Tua. Kata Allah, gambaran tua Zakaria, wasta'ala ra'su syaibah. Rambutnya sudah putih semua. Orang kalau sudah putih semua rambutnya itu tua apa muda? Umurnya pasti biasanya sudah tua walaupun berjiwa muda. Karena ada orang walaupun dah putih semua jiwa masih muda, ya tidak apa-apa. Asalkan masih positif. Ada orang juga rambutnya masih hitam semua tapi jiwanya tua betul, macam mau mati aja besok. Mending rambut putih semua tapi berjiwa muda, ya. Tapi jiwa muda yang positif lah, ya. Istri Zakaria kata Allah bagaimana? Wa mraati aqir, istrinya mandul. Tapi karena doa tadi dan di doa itu ditunjukkan bahwa yang bisa ngasih ini Allah, dapat itu anak. Itulah Nabi Yahya alaihissalam, dapat anak. Baik, kita lanjutkan. Setelah setelah Nabi Yusuf menyebutkan tentang nikmat-nikmat yang Allah sudah beri kepadanya, kemudian Nabi Yusuf kemudian memuji-muji Allah. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menunjukkan bahwa yang bisa membantunya hanya Allah Ta'ala. Barulah minta hajat. Apa hajat yang diminta Nabi Yusuf? Tawaffani muslimah.
wafatkanlah aku sebagai seorang muslim. Kenapa ini yang diminta Yusuf? Padahal Yusuf sudah berada di puncak kesuksesan. Karena tidak ada kesuksesan terbesar seorang muslim kecuali dia wafat sebagai muslim. Itu kesuksesan terbesar kita di atas dunia. Wafat sebagai muslim. Dan yang menjadi penentu kita di akhirat itu bagaimana pengakhiran kita di dunia. Maka dalam hadis dikatakan kita dibangkitkan sesuai dengan amal terakhir kita di atas dunia, bukan yang sekarang. Ya, maka sebaik apapun kita sekarang jangan pernah terlalu confidence bahwa kita akan masuk surga. Dan seburuk apapun orang kita lihat sekarang jangan terlalu confidence memvonis dia bahwa dia ahli neraka. Dalam hadis dikatakan ada orang yang amalannya amalan ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sehingga seolah-olah tidak ada jarak dia dengan surga itu lagi kecuali satu hasta. Begitu taatnya dia. Tapi fayamalu bi amali ahli nar. Tapi di ujung usianya berubah menjadi amalan ahli neraka. Dulu taat minta ampun, rajin ke masjid, ikut kajian, tapi tiba-tiba berubah menjadi amalan ahli neraka. Jadi bejat, jadi bandit, jadi mafia. Mati dengan itu, masuk ke dalam api neraka. Sebaliknya, ada orang dulu amalnya amalan ahli neraka. Sehingga tidak ada jarak dia dengan neraka itu lagi kecuali satu hasta. Andai kata mati dia saat itu masuk neraka. Tapi fayamalu bi amali ahli jannah. Tiba-tiba berubah menjadi amalan ahli syurga. Dulu bandel, jahat. Tapi kemudian berubah. Amalnya menjadi amalan ahli syurga. Mati dalam keadaan itu, fayadakhuluha, masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Maka hal yang paling penting itu adalah bagaimana pengakhiran kita hidup di atas dunia ini. Maka selalu doa kepada Allah, tawaffani muslimah, tawaffani muslimah. Ini bukan doa untuk mati ya. Karena kita dilarang meminta kepada Allah untuk dimatikan. Tidak boleh ya Allah matikan sajalah saya. Tidak boleh itu. Ya. Ini meminta kepada Allah supaya diwafatkan dalam keadaan muslim. Karena itu kesuksesan terbesar. Kalah semua kesuksesan yang ada. Kesuksesan terbesar adalah ketika kita diwafatkan sebagai muslim. Di sini digunakan kata wafat, tawaffan. Apa arti wafat itu? Ya, ada wafat, ada mati. Tapi biasanya yang paling sopan itu kita sebut wafat. Mati itu terdengar seolah tidak sopan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah mati fulan bin fulan. Oh, marah keluarga. Tak sopan kamu buat pengumuman. Padahal mati itu bahasa Arab juga. Mata ya mutu. Mati juga kan artinya. Tapi dalam bahasa Indonesia itu konotasinya agak kurang baik begitu ya, kurang sopan begitu. Wafat itu salah satu bahasa Arab yang sudah jadi bahasa Indonesia. Apa arti wafat itu? Tawaffan. Wafat itu asal katanya wafa, artinya sempurna. Maka orang mati itu orang yang sudah disempurnakan. Apa yang disempurnakan? Pertama ajalnya. Saat kita berusia 120 hari dalam kandungan, itu kita teken kontrak dengan malaikat berapa lama kontrak kita hidup. Habis kontrak itu udah habis. Sempurna kontrak itu udah selesai. Mau sakit tidak sakit, selesai. Maka ada orang kita melihat, mendengar, masih sehat walafiat, tiba-tiba kedengaran kabar sudah meninggal. Kemarin baru ketemu sehat, ketawa ketiwi kami. Tiba-tiba udah meninggal. Kenapa? Sudah sempurna kontraknya. Ada orang sudah bertahun-tahun ya sakit, terkapar, bahkan ada yang koma bertahun-tahun, tak mati-mati. Kenapa? Kontrak dia belum habis, belum sempurna. Begitu. Yang kedua dikatakan disempurnakan mati itu karena orang yang meninggal itu semua orang yang sudah disempurnakan rezekinya. Maka orang yang sudah meninggal itu karena sudah sempurna rezekinya, tidak ada rezeki dia di atas dunia ini lagi. Tapi rumah dia ada, tanah dia, itu bukan rezeki dia. Namanya saja nama dia. Bentar lagi juga ditukar orang. Maka apa yang kita rasa milik kita sekarang itu belum tentu jadi rezeki kita. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis, yaqulu ibnu Adam mali mali mali. Manusia itu suka bilang hartaku, hartaku. Itu rumah saya, itu tanah saya, itu kebun saya, itu mobil saya, itu ruko saya. Mali mali mali. Padahal tidak ada yang menjadi harta kita sesungguhnya kecuali 3 kata Nabi. Pertama apa yang kita makan. Tidak jauh-jauh jadi kotoran. Makin berusia bukan makin banyak makan ya. Makin
sedikit. Tapi saya ada ketemu seorang hamba Allah sudah berusia, makan masih menggunung nasinya. Saya bilang nikmat betul Pak ya. Saya bilang. Jarang orang kalau sudah berusia di atas 60 tahun makan nasi itu menggunung, jarang tuh. Ya kan? Dia masih bisa makan menggunung. Makanya saya bilang ini nikmat yang luar biasa, ini masih enak makannya. Kadang-kadang tuh makan masih enak, tapi salah makan bisa bahaya. Kolesterolnya udah tinggi, asam urat, ini itu segala. Pokoknya salah makan dia bisa terkapar seminggu gitu. Pertama, apa yang kita makan akan dibuang jadi kotor. Yang kedua, apa yang kita pakai, busuk juga, kusut juga, buruk kita campakkan ke tong sampah. Yang ketiga, apa yang kita sedekahkan. Sedangkan selain itu engkau akan tinggalkan untuk orang lain. Jadi rezeki orang. Rumah kita akan jadi rezeki orang, harta kita akan jadi rezeki orang. Malangnya, kalau kita pikir-pikir sekarang, suami misalnya mati-matian dia bangun rumah cantik-cantik, bagus-bagus. Setelah selesai, mati dia. Bininya masih muda, kawin dengan laki lain. Laki ini tak ada rumah. Bang, tinggal sini aja lah kita. Gimana tuh kira-kira perasaan kita tuh? Ya kalau kita masih hidup tentu kita sakit hati. Masalahnya kita mati. Sama juga, perempuan juga begitu. Capek-capek dia nyimpan emasnya, barang-barang ininya, semua bawahnya. Tiba-tiba mati. Suaminya walaupun sudah tua tetap mau kawin. Laki-laki begitu. Onderdilnya masih bagus. Jadi tetap dia mau kawin. Dibawalah perempuan itu ke rumahnya. Sudahlah dek, untuk kau aja nih pindah tangannya. Gimana tuh kira-kira perasaan Bu? Ya kalau kita masih hidup marah kita, sakit hati. Masalahnya kita mati. Begitu. Jadi bukan rezeki kita. Hati-hati yang suka nyimpan-nyimpan tuh. Nanti berpindah tangan ke orang yang tak dikehendaki. Dan itu bisa saja terjadi. Ya. Jadi yang sebetulnya rezeki kita yang 3 tadi saja. Ya. Jadi wafat itu artinya disempurnakan. Karena sudah sempurna. Ajal kita sudah tidak bersisa 1 detik pun lagi di atas dunia. Rezeki kita sudah tak bersisa secuil pun di atas. Sudah disempurnakan Allah. Walhiqni bis-salihin, dan satukanlah aku dengan orang-orang saleh. Tidak ada keindahan setelah kematian kecuali Allah satukan kita dengan orang-orang saleh. Maka di atas dunia ini berkawanlah dengan orang-orang saleh. Mudah-mudahan setelah kita wafat juga Allah satukan dengan orang-orang saleh. Ya, al-akhilla, ada orang-orang yang berkasih sayang di atas dunia ini. Dia satu geng ini. Geng dia. Tapi di akhirat nanti satu dengan yang lain saling bermusuhan. Kenapa? Rupanya geng karaoke. Di akhirat mereka bermusuhan. Temannya bilang, kurang ajar kau ya. Kau yang dulu ngajak aku ke karaoke ya. Temannya bilang, kenapa kau mau? Aku cuma ngajak iseng-iseng sama kau. Berantem mereka di akhirat. Illal muttaqin, kecuali persahabatan atas dasar takwa. Itu saja yang akan kekal. Maka inilah doa Nabi Yusuf alaihissalam. Mudah-mudahan bisa kita ambil ibrah pengajaran daripadanya untuk kita jadikan sebagai amalan kita. Yang baik dari Allah, yang kurang dari saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.